kubang cek kurang sambil dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamu alaikum sayyidina rasulullah wa nafa'ana biulumihim nafahu barakalana wa lidini kaulina sajmaina ya Allah ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng ngaos kitab Fathul Muin. Masih halaman 2 ya. Masih mukadimah. Mudah-mudahan ngaji kita sedaya niki asal barokah Kiai Musholim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian apa Kang Quran ya? monggo Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, sawise maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Sholawat lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sahabate. Ai badama tegese sawise monggo Ai badama tegese sawise perkara takodama kang wis diingini minal basmalah. Sehatan. Alhamdulillah. Badama ing dalam sawise perkara takodama kang wis diingini min bisminal basmalah saking bismillah walhamdulillah walhamdulillah hamdalah wassalati wassalami alaman zakaro selawat salam ing atase wong kang wis den sebut pahada mangkau tau iki kang hadir ing dalam atine Kiai Musholim. Pahadal mu'alif mangkau tau iki pengarang al hadir kang hadir. Tihnan ing dalam hati mukhtasorun iku suwiji mukhtasor kang den jenengi mukhtasor iku qalla labduhu kang kidik apa lapade ya mukhtasor wakasaro maknahu wakasuro lan akeh opo maknahu maknane ya mukhtasar minal ikhtisari saking jamane saking ikhtisar. Bil fikhi ing dalem ngajelasake ilmu fikih. Jadi ini kitab akan menjelaskan ilmu fikih. Apa itu fikih? Fikih itu huwa utawi fikih lugotan munggu lugot iku al-fahmu kadar-kadar maham. Mayyuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki seorang hamba baik, maka Allah akan membentuk hamba tersebut itu senang kepada kebaikan. Jadi lek umpamane kula lan panjenengan sedaya arep dikersakne Gusti Allah dadi tiyang kang selamat, Allah maringi kesenengan ning atine kula lan panjenengan ning perkara kang apik, kang sae. Itu jadi sebuah takdir. Maka disebut fikhu itu artinya keinginan untuk memahami ilmu agama. Maka di sini yang disebut fikih secara lugat iku al-fahmu, kadar-kadar memahami sesuatu.
istilahan lan utawi pikih mungguh istilah. Al ilmu iku ilmu bil ahkami syar'iyyati kang ngajelasake pira-pira hukum syariat. Al amaliyati kang bangsa amal. Al muktasibi boleh, al muktasabi boleh. Al muktasabi kang den kasab min adillatiha saking pira-pira dalile ieu syar'iyyatun amaliyati. At-tafsiliyati kang bangsa tafsili, artinya terperinci. Jadi yang disebut kitab fikih, yang disebut ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan. Perbuatan apa saja yang menyangkut ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, itu diatur di dalam ilmu fikih. Inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian semua itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, bentuknya amaliyah. Maka ilmu fikih itu nanti akan terbagi 4 pembahasan. Jadi dalam kitab fikih itu ada 4 pembahasan nanti. Ada rukul ibadah. Jadi kalau misalnya ilmu fikih itu bentuknya bulat seperti piring, dibagi 4 rapat, ya, ada 4 rapat. Seperapatnya itu menjelaskan tentang ibadah, sholat. Nah, kayak mana sampai di cuil, nah cuil kuwi. Nah, itu ibadah. Nah, lep. Ngopi sih. Seruput, enak. Nah, sak rapat itu menjelaskan tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada yang seprapat meneh Kang Imron. Nah, ya. Seprapat meneh menjelaskan tentang rubu'ul muamalah. Muamalah itu adalah baik perdagangan, perniagaan, kemudian masalah gadai, masalah sewa, masalah apa saja nanti ada di sana. Nah, itu ada di fikih. Seprapat meneh Kang Imron. Lah iya. Seprapat meneh kuwi rukul munakahah. Tentang pernikahan. Pernikahan. Wis ya. Rukul munakahah tentang pernikahan dari mulai awal nikah sampai nanti ada pembagian waris dan sampai dengan ada namanya perceraian, itu ada di situ. Kemudian yang terakhir ada namanya rubul jinayah atau rubus siasah. Jinayah itu seprapat ilmu fikih nanti akan menjelaskan tentang kepemerintahan. Dari mulai hukum, had, kisos, kemudian siasah, politik, urusannya gangguan diri. Nah, yang 4 itu dinamakan syar'iyatun amaliyatun al-muktasabi min adilatiha, yang diambil dari dalil-dalil at-tafsiliyah, bahasa tafsil. Dalil tafsil itu mana aja? Dalil tafsil itu ada 4 menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Kias itu perumpamaan kejadian yang diambil dari ijma,
pendapat para ulama. Ijma itu diambil dari intisarinya hadis. Hadis itu diambil dari intisarinya Al-Qur'an. Jadi ibaratnya kalau di dalam kehidupan kita Al-Qur'an itu ibaratnya rumpun bambu. Nek Kang Jarno pingin tuku ayakan, ngerti ayakan lah? Erik. Ya irik. Iku lek arep tuku ojo tekone ning rumpun bambu, ning kebun bambu. Ojo. Coba tulo. Atau jangan berani ngambil bambunya. Lek enggak punya keahlian membuat irik itu. Tapi kemana datangnya? Ke pasar. Bawa uang 15.000 datang ke pasar. Dulu ada yang suka keliling tuh almarhum bahasa apa itu? Iya. Yang dari Jamilah. Nah, suka keliling biasanya bawa kayak gitu. Nah, beli itu aja. Nah, lek nggak punya ilmu buat irik tadi. Nah, apa sebabnya? Kalau kita mau nyari rimpi atau misalnya mau buat irik itu tadi ke pohon bambu tapi tidak punya keahlian, asal tebang bambunya Kang Jarno, iso suwi-suwi kok dicacak-cacak malah jadi kayu layangan atau paling parahnya kayu bakar. Nah, seperti pun itu Al-Quran kita tidak semena-mena kembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Al-Quran hadis. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran saja, itu ibaratnya tadi Kang Jarno berangkat ditakone karo Kang Imron nang di Kang Arab golek Arab gawe apa irik neng kebune Mas Gun kae oke bambu. Ya pada wae kowe ngoten niku sama saja seperti itu. Ketika kita ditanya permasalahan, kembalikan kepada Al-Quran. Harus tertata dulu dari kias dulu baru ke ijma. Kalau kita misalnya nggak bisa, datangnya ke pasar kias. Kalau enggak pondok pesantren ke pasarnya itu maksudnya. Jadi tidak asal-asal kembali ke Quran. Itu yang disebut dalil tafsili, ada 4 gitu. Karena keempat-empatnya ini adalah satu sumber hukum yang dipakai oleh ulama-ulama kita. Pun wastimdadulan utawi dasar hukume ilmu fikih iku minal kutubi saking Al-Qur'an wal sunnah lan hadis wal ijma lan ijma wal qiyas lan qiyas. Ijma itu pendapatnya para ulama. Misal ijma itu ada ijma yang iktiror apa ketetapan, ada qot'i, ada iktirori. Seperti mana yang iktirori itu seperti misalnya di dalam dirinya balik itu ada ketetapan istiqro'i, bukan iktirori. Istiqro'i itu seorang laki-laki yang sudah berusia 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Itu istiqro, ketetapan. Tapi ada yang qot'i. Kalau istiqro itu ketetapan yang bisa berubah-ubah. Kalau qot'i itu yang tidak bisa berubah. Di dalam ijma. Wa faidatu lan utawi faidahe ngaji kitab fikih. Nah iki awake dhewe ngaji kitab fikih itu faidahnya apa sih Mas Gun? Nah, faidahnya itu bimtisali awamirillahi, yaitu melaksanakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Jadi ketika kita ngaji ilmu fikih, faidahnya hasilnya Kang Wawan, ketika kita ngaji ilmu fikih itu kita bisa
mengetahui mana yang diperintah Allah, mana sing dilarang kalian Gusti Allah. Itu keuntungan kita. Pantas saja tadi dawane Gusti Allah, mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin. Sapa wong sing dikarepne kalih Gusti Allah apik, maka Allah akan memberikan rasa senang, rasa tentrem, rasa rengginas ning urusane agama. Awake dhewe ngaji kaya ngoten iki, tubi-tubi saking umbul Vietnam, Kang Jarno, Kang Suranto datang ke sini itu bukan semata-mata karena keinginannya Kang Suranto saja. Saya yakin ada gerakan ilahiyah, gitu ya. Ada petunjuk ilahiyah, ada keinginan. Kalau terlepas dari keinginan, di sana pasti ada snack, ada salad. Itu terlepas dari itu ya. Nah, ada sesuatu keinginan dan kenyamanan di suatu majelis, itu adalah satu takdir yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menanamkan takdir ini. Oh, nyerutang ya. Angel yang ini. Sapa ki, Pak? Jangan ditiru. Aduh, ya. Bon, jadi kita tidak serta-merta hadir di tempat ini kecuali dari takdirnya Allah yang Allah sedang menghendaki kita menjadi orang yang baik. Kita pikir ala madhabil imam, nah tapi pendapatnya imam madhab al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu imam mujtahid. Ini mujtahidnya mujtahid mutlak, sebab ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid fatwa itu seseorang ulama yang hafal Al-Quran dan hafal lebih dari 10.000 hadis, itu namanya lebih dari 100.000 hadis, itu namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwanya Imam Syafi'i itu ada dua, ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Nanti ada di sini disebutkan. Ada namanya yaitu ulama yang bergelar Hujjatul Islam. Kalau ulama yang bergelar Hujjatul Islam itu ulama yang hafal Al-Quran dan hafal lebih dari 500.000 hadis. 500.000 hadis seperti Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hajar Al-Haytami, itu termasuk Hujjatul Islam. Nah, kalau Imam Syafi'i itu imam mujtahid fatwa, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu yang disahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ini ada 4 yang sah diikuti. Kenapa? Karena punya retorika dan metode ilmiahnya. Gitu. Ada 4. Nah, kebetulan Kiai Musonib dan kita semua yang hadir di sini bermadhab Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Nah, Syafi'i rahimahullah ta'ala waradiya anhu. Aima dhahaba ilaih. Aima tegese perkara dhahaba kang aweh pendapat ilaih ma minal ahkami saking piro-piro hukum fil masail ing dalam piro-piro masalah. Jadi yang disebut dengan madhab itu adalah sesuatu pendapat dari
beberapa hukum-hukum agama dari masalah-masalah yang terjadi. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu namanya adalah Syekh Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Wa Idris ulan utawi bapak Idris iku waliduhu ramane ya Said Muhammad. Wa utawi Idris iku Ibnu Abbas, putra lanange Abbas bin Utsman, Abbas putra lanange Utsman bin Syafi', Utsman putra lanange Syafi' bin Sa'ib, Syafi' putra lanange Sa'ib bin Ubaid, Sa'ib putra lanange Ubaid bin Abdi Yazid, Ubaid putra lanange Abdi Yazid bin Hashim, Abdi Yazid putra lanange Hashim bin Muthalib, Hashim putra lanange Muthalib bin Abdi Manaf, Muthalib putra lanange Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Kenapa terkenal Asy-Syafi'i? Karena kakek Mbah Buyute jenenge ada di antara silsilahnya Asy-Syafi'i. Pertemuan silsilahnya Kangjeng Nabi Muhammad dengan dengan Imam Syafi'i dari Abdul Manaf. Dengan Abdul Manaf. Karena Nabi Muhammad juga ketemunya di situ nanti. Muhammad putranya Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putranya Abdi Manaf. Nah, Hashim yang ada di sini di silsilahnya Kangjeng Nabi dengan Hashim yang ada di silsilahnya Imam Syafi'i itu beda, bukan Hashim itu. Tapi pertemunya bukan di Hashim tapi di Abdi Manaf. Istilahnya Abdi Manaf punya anak Abdi Manaf punya anak Hashim dengan punya anak Muthalib. Nah, kalau Abdi Manaf punya anaknya Hashim, Hashim punya anaknya Muthalib, Muthalib punya Abdullah, Abdullah punya anaknya Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau dari sini Abdi Manaf punya anaknya Muthalib, Muthalib punya anaknya Hashim, Hashim punya anaknya Yazid, Abi Yazid punya anaknya Ubaid punya anaknya Sa'ib. Nah, Sa'ib ini satu zaman dengan Kangjeng Nabi. Nah, maka dijelaskan di depan. Mana tadi? Mana ya? Wa Syafi lan utawi jenengan Syafi, huwa utawi Syafi iku alladzi kang yunsabu kang den nasab ilaihi maring iya Syafi sapa al imam Syafi. Wa aslama lan Islam ya Syafi, wa utawi Syafi wa abu lan ramane ya Syafi as-Sa'ib tegese Sa'ib yauma Badar ing dalem dinane perang Badar. Jadi Sa'ib itu punya anak Syafi. Nah, dari Sayyidina Sa'ib dengan Sayyidina Syafi itu masuk Islam. Emang tadinya tidak Islam, bukan tidak Islam, karena sebelum Kangjeng Nabi ada, ya, sebelum Kangjeng Nabi ada, Islam itu belum ada. Yang ada apa? Agamanya Nabi Isa, agama tauhid. Makanya sering kalau dilihat di YouTube ya, itu kalau nggak salah sempat viral beberapa tahun yang lalu, itu ada pertanyaan, bapaknya Kangjeng Nabi itu Islam atau bukan? Itu kan keliru pertanyaan itu, karena Islam itu turunnya setelah Kangjeng Nabi ada. Sebelum Kangjeng Nabi ada tidak ada Islam, adanya agamanya Nabi Isa, agama tauhid. Lalu bagaimana agamanya bapaknya?
sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Barjadi pan nasabun tasibul ula bihula waladatha nujumahal jauja abada itu sudah diwafakhori. Itu kan qasidah yang menjelaskan bahwa turunan atau nasabnya Kanjeng Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini yang satu zaman dengan Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidina Sa'ib dengan Sayyidina Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris itu terkenal dengan julukan Imam Syafi'i. Diambil dari kakek-kakeknya itu. Pun wa wulidalan den pabaraken sapa imamuna imam kita sedaya yaiku Sayyidina Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'ah tahun 150 wa tufiya landen pendem ya imam biyaumil jum'ah yang dalam dina Jum'ah salah Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'a wa mi'atain tahun 204, lahirnya 150, meninggalnya 204, berarti usianya sekitar 80 ya, apa berapa? 150 204 dikurang 150 54 tahun beliau. Yuswa beliau Ustaz 54 tahun. Wasama itu landen arane ya kitab Mukhtasar bi Qurratul Ain. Bibayani muhimmati ahkamiddin ing dalam mertelaken pira-pira hukum kang penting. Muhimmati ahkamiddin, penting-pentingnya hukum agama. Intakhadtuhu milih ingsun ing iki kitab wa hadza lan utawi iki Mukhtasar iku sarah minal kutub minal kitab ing saking kitab al-mu'tamad kang den tegeni li saykhina saking guru kita sedaya Khatimatul Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Wa baqiyatil mujtahidin lan saking sekakariye pira-pira ulama mujtahid misalu Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, saumpamane Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma. Wa syaihi masyayikhina lan gurune guru kita sedaya yaiku Syekh Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari, Syekh Islam Al-Mujaddid Zakaria Yahya Al-Ansari, yaiku kang duweni kitab Mukhtasar Syarahe Al-Um. Wal Imam Al-Amjad, Imam kang agung Ahmad Al-Mujajjad, Syekh Ahmad Al-Mujajjad Az-Zabidi rahimahumallahu taala. Wa ghairuhum lan saliyane ya kabeh min muhaqqiqil mutaakhirin, saking ulama muhaqqiq al mutaakhirin, mu'tamadan kang nategeni alama ing atase perkara jajama kang misti bi ing dalem ieu mah Saikhon kang ing pira-pira guru al madhab
kang duwene madhab Syafi'i, An-Nawawi kang bangsa Nawawi, War-Rafi'i lan Syekh Rafi'i. Pamuhakkikul mutaakhirin, maka piro-piro ulama muhakkik al mutaakhirin radhiyallahu anhu. Jadi ini kitab disebutkan oleh Kiai Musonib, jangan ragu ngaji kitab Fathul Mu'in, kata Kiai Musonib. Kitab ini didukung beberapa pendapat ulama-ulama yang tadi saya sebutkan, yang terkenal pada masanya. Jadi ini dalam rangka menyebutkan keunggulan kitab ini sendiri. Jadi kula lan panjenengan sedaya para santri jangan ragu ketika mengkaji kitab Fathul Mu'in. Karena apa? Karena dalam kitab Fathul Mu'in ini nanti terdapat kaul, pendapat, atau salinan atau kutipan-kutipan dari beberapa ulama-ulama muhakkik al-mutaakhirin atau al-mujaddid. Apa bedanya muhakkik dengan mujaddid? Itu panjang lagi kalau dijelaskan. Yang jelas para ulama-ulama muhakkik mutaakhirin atau muhakkik mutaqaddimin atau mujaddid atau mujtahid, baik mujtahid fatwa maupun mujtahid mutlak, semuanya ada dalam kitab ini. Nah, jadi ini jadi sebuah rujukan. Maka di sini nanti ada Fathul Mu'in, ada I'anatul Thalibin, ada Mukhtasar, kemudian disarahi lagi I'anatul Thalibin jadi kitab Mahali, ya lebih besar lagi yang 20 jilid, walah yang kalau beli mobil satu dapat kitab satu, beli kitab satu dapat mobil, maksudnya gitu. Ada itu luar biasa. Nah, tapi sekarang lebih mudah pakai laptop. Cuman saya kemarin beli kitab ribuan kitab dalam laptop itu cuma 500.000. Lumayan buat Basul Masail. Itu Basul Masail cukup 2 laptop aja. Itu ya. Jadi ini luar biasa. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ini kata Kiai Musonib, kitab ini itu menyarahi kitab saya yang dulu. Nah, kalau di situ kan ada dalam kurung tuh. Nah, itu kitab dulu yang saya tulis, kata Kiai Musonib. Kemudian saya sarahin, namanya Fathul Mu'in. Kalau yang belum disarahin itu namanya Qurratul Ain. Tapi yang ininya namanya Fathul Mu'in. Oke, itu ya. Ini kan kita baru pembukaan nih, belum menjelaskan hukum. Tapi sebentar lagi kita ke bab selanjutnya. Apa tujuan Kiai Musonib mengarang kitab? Tujuannya rojian hale ngarep-ngarep. Kang Roji, jadi Kang Roji yo tiap dino yo ngarep-ngarep. Rojian hale ngarep-ngarep min Rabbina, saking Gusti kita sedaya, saking pangeran kita sedaya, Ar-Rahman kang maha welas asih. Ngarep-ngarep apa? Ayan fa'ayen, muga-muga ngamanfaataken Allah bihi kelawan iya Mukhtasar al-adqiya, ing piro-piro kebagusan hati atau kebagusan akal, al-uqala tegese piro-piro akal kang apik, kang bersih. Wa ang tuqarribahulan, ngarep-ngarep muga-muga ya kitab dadi sebab taqarrub ing Gusti Allah. Ai bisa babi tegese kelawan sebabe nganggit kitab. Ani saking ingsun, bukan
kodan ing dalem yaumil kiamah ay yaumil akhir tegese dino akhir bin nadri kelawan ningali ila wajhil karim maring wajahe Gusti Allah kang agung. Emang kita bakal ningali ing Gusti Allah seperti kita melihat pada umumnya kita melihat. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dimisilkan dan tidak bisa dibayangkan. Yang jelas ketika kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala kama ra'ain, seperti kita melihat hari ini. Bi aini hada kata Rasul. Dengan mata yang ini. Bukan yang lain. Itu sebagian daripada far'ul iman, cabang akidah iman. Di dalam Aqidatul Awam ada. Di dalam Syu'bul Iman itu ada, wajib kita menikahkan, meyakinkan bahwa kita nanti di surganya Allah akan melihat Allah. Wajib itu. Perkara dalam hati ada pertanyaan seperti apa Allah, dibalikan lagi di dalam hati kita, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya, itu wajib kita ini kan kita yakini. Bukrotan ing dalam waktu isuk-isuk wa asiyan lan waktu sore-sore, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk ke rubu'ul ubudiyah, ke bagian dari ibadah. Babus sholat, dalam mertelaken utawi iki bab buat mertelaken sholat. As-sholatu utawi sholat, iya utawi sholat sar'an, munggu syara iku akwalun piro-piro perkataan, wa af'alun lan piro-piro pekerjaan, mahsusotun kang den ususaken, mubtatahatun kang den awiti bitakbir kelawan takbiratul ihram, muhtatamatun kang den akhiri kang den tutup bitaslim kelawan salam. Jadi yang disebut dengan sholat itu ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebelum takbiratul ihram bukan termasuk rangkaian sholat. Sesudah salam bukan rangkaian sholat. Maka tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu dipermasalahkan. Mas Gun kayak wong kok sholat nggak usolin disit. Nah, itu bukan sholat. Yang disebut sholat itu ketika Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar mah nggak perlu sholat. Bukan termasuk rangkaian sholat, cuman sunnah kan gitu ya, sunnah untuk meyakinkan bihuduril qalbi, supaya hadirnya hati. Nggak moro-moro masjid bar terus ngarit terus basuh muka wudu terus Allahu Akbar sholat, nggak usoli dhisik ya kan, umpamane yo ngarit orang ngomong langsung sholat. Tapi kan lek langsung usolin dhisik, minimal hati kita tenang dhisik. Ya kan? Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblatin makmuman, berjamaah berarti. Lillahi taala Allah. Nah, ketika lillahi taala Allah itu berarti hati sudah siap. Gitu loh. Ya. Jadi usolli itu sunnah hukumnya. Jadi tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena usolli itu belum masuk sholat. Orang mengangkat tangan aja belum masuk sholat kok. Masih ancang-ancang. Ya gitu ya. Atau setelah salam bukan urusan sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mas Gun kok kayak orang ngusap wajah? Gak masalah, udah salam kok, udah selesai sholat. Salam mengusap muka itu kan sunnah. Jadi
Jadi jangan dipermasalahkan. Perkara sunnah itu baik, tapi ketika tidak melaksanakan sunnah jangan diperdebatkan atau dipermasalahkan. Nah, gue ini gue. Jadi hal-hal sunnah bukan berarti kita menyepelekan sunnah ya. Itu jangan jadi bahan perpecahan, jangan jadi bahan pencelaan. Gara-gara orang usoli, walaupun dalam lagu kita kan ada nih usoli sunat solate NU ya kan, ya kan usoli solate NU itu ciri khas Nahdlatul Ulama, ciri khas kita sudah. Cuman itu jangan jadi satu alasan untuk kita menyalahkan orang lain. Nah, kayak udah golong aku Orang solih. kayak orang hijau, ya gue kan mau nomor hijau. Nah, kayak zebra keroan nih. Ya. Oh, apa ya itu ya gitu dah ya. Iya, jadi yang disebut sholat itu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selain dari itu belum dikatakan sholat. Wasumiat landet dan arani iya sholat bidalika kelawan mengkono sholat listimalia krono ngawengkune ya sholat ala sholati lugotin ingatase sholat menggulugot. Wahya utawi sholat menggulugot iku adua udua. Jadi sholat, kenapa sih kok disebut sholat rangkaian ini? Karena melihat dari kebanyakan yang terjadi di dalam gerakan kita itu dari mana sholat lugot. Sholat lugot itu doa. Jadi doa itu sholat itu doa. Ketika kita sholat penuh bacaannya itu dengan doa, ya, dari mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya sampai Robbi firli warhamni lewat pecah ngaji kan. Tapi lek sholat aja digandong-gandong nih. Dikuotai karo mbah-mbah ya. Atahiyatus sholawatut. Itu merupakan satu doa. Semua rangkaian dari mulai takbiratul ihram sampai selesai itu doa semua. Itu maka disebutlah sholat. Sholat itu berdoa. Ya. Pun. Wal mafruḍatu lan utawi pira-pira mafruḍah salat kang den parduaken al ainiyatu kang wajib ain atau fardu ain, karena fardu itu ada dua ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang bisa ditanggung oleh satu orang dalam satu kampung atau dalam satu majelis ini. Soalnya dari satu kampung Sumberagung ada satu yang mengerjakan, berarti yang lain gugur, nggak kena dosa. Tapi pahalanya dari mulai sensus dari si A sampai Z numpuk semua untuk si yang melaksanakan. Misal sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Ketika kita tidak sholat jenazah tapi yang lain ada yang sholat jenazah, kita tidak dapat dosa karena sudah ditanggung oleh orang yang sholat. Lalu pahalanya, pahala orang yang tidak sholat itu diberikan kepada orang yang sholat jenazah. Enggak kebagian. Tapi tanpa mengurangi pahala yang tidak melaksanakan. Maksudnya kalau melaksanakan apabila satu desa tidak melaksanakan semua, ya
merata. Misalnya dosanya satu ya satu semua. Ya, teks lah. Enteng. Tusuk Iki ini barang nek juga. Nek. Nah, itu wis mlaku dhewe. Ngaku kapur kok. Nah, kalau fardu ain itu kewajiban yang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Seperti sholat itu fardu ain. Puasa, zakat, Individu berarti. itu fardu individu. Hamsun iku limo, iku yaumin ing dalem pira saben-saben dina. Walailatin lan wengi. Maklumatin kang den kinawruhi minadini saking agama bidururati kelawan pasti, kelawan jelas. Ada 5 waktu yang wajib ya. Payak furu lan den arani kufur kedua wong kang apa jahidua kang ngenteng-ngenteng salat. Walam yajtami lan walam tujtama lan ora den kumpulaken apa hadil khamsu iki kang 5 waku ligoiri nabina kejaba kedua kanjeng Nabi kita sedaya Muhammadin yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain tidak punya waktu sholat 5 waktu, tapi hanya kanjeng Nabi saja. Wa furidot lan den parduaken ya salat Lailatul Isra ing dalem wengi bulan Rajab. Lailatul Isra ing dalem wengiane Isra Mi'raj. Badan nubuwah ing dalem sawise masa kenabian. Bi asri sinin kelawan 10 tahun kenabian wasalasa ashurin dan 3 bulan. Jadi 10 tahun 3 bulan masa kenabian kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi menerima wahyu sholat pertama di malam Lailatul Isra, yaitu malam sab'a wa isrina, malam 27 Lailata sab'a wa isrina, malam 27 minar Rajab saking Rajab. Sehingga malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan di hari di malam di bulan Ramadan saja, ya kan? Sehingga banyak sekali nanti di dalam kitab ini di bab Ramadan ada. Nah, ini ada yang berpendapat, Kiai Musonib berpendapat bahwa kanjeng Nabi menerima wahyu sholat itu pada tanggal 27 Rajab. Walam tajib lan ora wajib apa subuh-subuh yaumatil kalailah ing dalem dina mengkono-mengkono wengi. Li adamil ilmi krana ora anane ilmu bi kaifiyatiha. Lain eta ya nun eta. Udu nun ku ya. Pak. Bi kaini kalau di dalam kitab ini cetakannya salah ya. Bi kaifiyatiha. Kelawan kaifiyah atau pelaksanane ya sholat. Jadi kanjeng Nabi nerima wahyu sholat itu habis Isya nih. Habis Isya kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui buraq ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Subuh itu belum diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kanjeng Nabi tidak sholat subuh karena belum ada perintah sholat. Pertama kali sholat itu di sholat zuhur kanjeng Nabi pada waktu itu. Itu ada lebih jelasnya di dalam kitab Qissatul Mi'raj. Innama tajibul maktubah wallahu a'lam. Pun istirahat. Ngopi